Amin. Berikutnya akan masuk tim terakhir dari Bapak Iwan. Daus dan tim dengan Pak Agus. Ya. Ya, Silakan. Pak Iwan Firdaus. Berikutnya adalah sesi terakhir dari kelompok kita ya, yaitu Pak Iwan Firdaus akan menyampaikan tema manajemen keuangan dan investasi, dan waktu presentasi ya bisa 10 menit dengan tanya jawab 20 menit. Jadi Bapak Iwan punya waktu 30 menit lebih kurang. Silakan Bapak. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini saya ada dua, jadi nengok ke kiri kanan. Terima Salam kasih berkati. kepada Silakan Bapak. moderator dengan Bu Dia Iskandar tadi. Saya dari tim pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini kami dari manajemen. Timnya ada saya sendiri, Pak Iwan Firdaus. Lalu ada Pak Agus Adijanto. Lalu ada dua mahasiswa kami yang membantu, ada Yahya Firdaus dan ada Puji Aprilia. Saya akan membawakan materi tentang manajemen keuangan dan sosialisasi investasi saham. Melihat tadi penjabaran dari 3 pemateri awal, rasanya sih tentang keuangan sudah dibahas, tapi nggak apa-apa, kita ngobrolin dikit aja. Saya kayaknya nggak susah-susah. Beban saya yang gampang-gampang saja. Nanti Bapak Ibu di akhir boleh bertanya, dipersilahkan. Oke, ini sekelumit dari kami tentang manajemen keuangan. Nanti saya melihatnya mungkin karena ini kan saya ke masyarakat, bukan ke akademis, jadi saya coba larikan tentang sudut pandangnya ke arus kas. Secara keuangan, kalau kami di manajemen memahami manajemen keuangan adalah secara sederhana tata cara mengelola keuangan yang kita miliki. Nah, keuangan dimiliki secara sederhana kalau saya ngelihat sudut pandangnya dari arus kas kita. Wah, berat banget ya bicara arus kas kalau ke masyarakat. Itu kan dunia pendidikan, Pak, bukan dunia kami di rumah. Iya sih, benar ya. Jadi arus kas ini ngebayanginnya kalau saya di kelas bilangnya kayak dompet nih bagi kami-kami yang gajian. Arus kas ini kan berarti ada yang masuk, ada yang dikeluarkan. Yang masuk kalau dompet kita adalah gajian, berarti ya gajian. Cuma satu, kalau Bapak Ibu jualan, berarti yang masuk adalah berarti dari uang penjualan tadi. Yang masuk ke kita, itu namanya uang masuk kita. Jadi arus kas itu ada uang masuk, harusnya ada uang keluar. Nah, uang masuk kelompoknya adalah kelompok yang ini yang warna kuning. Kegiatannya operasional namanya. Jadi pemasukan itu dari gajian kalau saya. Lalu pengeluarannya apa nih? Operasional saya. Ternyata saya ada pengeluaran untuk membayar gaji orang, misalnya kalau saya jualan ya, atau bayar listrik, bayar telepon, bayar bahan bakar, bayar. Wah, saya tiap hari naik Gojek. Oh ya, berarti saya ada uang buat Gojek. Tiap 1 bulan pasti saya menggunakan handphone. Saya beli pulsa atau beli paket data dan segala macam. Itu namanya pengeluaran harian kita. Nah, itu pengeluaran harian itu dikatakan sebagai kegiatan operasional. Wah, dompet kita makin susut ya kalau gajian. Misal saya gajiannya sebulan cuma 8 juta. Pemakaian listrik 1 bulan 1 juta, udah tinggal 7 juta. Bayar telepon 1 bulan 500.000. Wah, makin turun nih, tinggal 8,5 juta. Ongkos saya bolak-balik ke kampus, kemana-kemana naik Gojek, sebulan itu 1 juta, hilang lagi 1 juta. Dompet saya makin tipis, makin tipis, makin tipis. Nah, kegiatan-kegiatan itu disebut operasional. Bagi tadinya saya lihat tuh ada ibu yang kegiatannya konveksi. Berarti operasional pemasukannya ya berarti yang jualan konveksi itu setiap bulan dapatnya berapa. Nah, satu tahun dapatnya berapa dihitung. Susah deh Pak, 1 tahun kelamaan deh per bulan. Nggak apa-apa, per bulan santai aja. Per bulan pemasukannya berapa, pengeluaran per bulannya apa aja nih, ditulis semua pengeluarannya. Jadi gedean pengeluaran atau kegedean pemasukan. Kalau gedean pengeluaran berarti kan kita nombok nih kalau bahasa Betawinya. Kalau kegedean pemasukannya lebih gede daripada pengeluaran berarti kita masih punya uang sisa. Atau saya tulis ini selisih pemasukan dan pengeluaran. Nah, kalau ada uang sisa atau ada selisih, pemasukannya lebih besar, misalnya Bapak Ibu pemasukannya 1 bulan 50 juta dari usaha Bapak Ibu. Pengeluarannya semua udah ditulis nih dari mulai bayar pegawai, bayar sewa apa ya, tempat usaha, bayar beli bahan bakunya, beli benang, beli kain atau apapun semua udah tulis. Ternyata masih punya selisih 10 juta. Nah, uang 10 juta ini buat apa ya selisihnya? Nah, kalau di kelola keuangan harus dipikirin nih selisihnya. Oh, ada dua nih ceritanya. Satu untuk diinvestasikan, satu lagi kita ingat-ingat. Kita pernah punya utang nggak sama orang? Oh, punya utang. Berarti kita masuk kegiatannya pendanaan. Investasi saya kasih warna hijau, pendanaan warna merah. Investasi apa sih gitu? Nah, investasi ini kalau apa aja boleh, yang penting uang kita ditaruh aja satu tempat, lalu ntar uangnya makin banyak gitu. Itu investasi. Nanti di halaman berikutnya saya akan jelaskan.
Satu lagi, ingat-ingat bayar utang kalau kita punya utang. Nah, di keuangan itu diceritain begitu. Pak, ternyata utangnya yang jatuh tempo lebih banyak nih gitu. Wah, mau nggak mau ditulisin ada 2 nih. Kalau utangnya lebih banyak yang dibayar kan uangnya kurang, tadi tinggal sisa 1 juta misalnya gitu. Sedangkan yang jatuh tempo 2,5 juta, maka yang 1,5 juta mau nggak mau kita pinjam lagi, ngutang lagi ke bank. Dari sisi keuangan boleh. Kalau dari sisi kegiatan rumah atau UMKM boleh nggak? Boleh aja sih sebenarnya. Cuma tinggal Bapak Ibu mau atau nggak, itu lain cerita gitu ya. Jadi yang namanya cash flow itu ya uang di dompet kita dipakai, kalau ada sisa ya mikir sisanya. Mau didiamin di dompet boleh, berarti nanti jadi saldo namanya kalau di orang keuangan, saldo bulan lalu gitu bilangnya. Oh mau diinvestasikan, boleh juga, apa aja tuh investasinya gitu. Atau mau bayar utang, yang penting uang sisa itu, kalau bahasa kitanya itu gini, kalau bahasa saya sih, saya suka gunain bahasa rumahan aja. Jangan suka berinvestasi melebihi kemampuan. Kalau uangnya cuma 1 juta, ya investasi mungkin 500.000 aja, 500 buat pegangan bulan depan. Berarti bulan depan kita masih punya pegangan 500.000 gitu. Sama Bapak Ibu pasti kan kalau yang gajian atau punya uang bulanan gitu ya. Wah jangan dihabisin juga nih gajian 10 juta, sisanya lah 1 juta. Takut ada apa-apa di awal padahal kita belum gajian gitu nanti. Nah seperti itu. Nah ini tadi yang investasi. Sederhananya investasi adalah uang kita letakkan di lembaga keuangan. Aduh, kurang salah satu tuh. Keuangan harus ada keuangan atau dalam bentuk benda boleh juga. Selanjutnya peletakan uang itu atau benda itu kita diamin dulu aja beberapa waktu. Waktu itu bukan jam, bisa jam sih, bisa jam, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun. Dan investasi kita secara nilai uang bertambah banyak dengan sendirinya. Yang paling gampang adalah kalau orang Betawi kebanyakan investasinya punya tanah tuh, bisa 1 bidang tanah. Orang Betawi nggak bisa bilang bidang, dia bilangnya biasanya patok ya. Oh saya punya tanah sekian patok tanah gitu misalnya. Atau lebih 1 atau lebih. Kalau dulu belinya 1 meternya cuma 50.000, sekarang di Meruya udah sekian juta. Nah itu namanya investasi. Kan nilai uangnya makin banyak. Padahal tanahnya nggak berubah segitu-gitu doang gitu. Nah yang kedua adalah emas. Biasanya juga kan ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu tuh kalau punya uang lebih gitu, ditabung-tabung lalu beli emas. Baik emas perhiasan maupun logam mulia. Nah, itu disebut investasi. Tapi yang paling baik untuk investasi kalau emas adalah yang logam mulia. Cuman memang logam mulia jarang dijual di toko emas. Kebanyakan di pameran-pameran oleh Antam. Di toko emas bisa, tapi biasanya agak butuh waktu ngantri atau butuh waktu pesen namanya. Lalu ada juga yang sudah mulai nih investasi di mata uang asing. Nah, dulu kalau Bapak Ibu yang pernah keluarganya naik haji suka beli mata uang Arab gitu, didiemin gitu. Karena niatnya buat naik haji. Nah, sekian waktu mata uang ini harganya lebih mahal tuh, namanya investasi kan, uang kita nilainya bergerak. Lalu bisa juga menabung di bank juga termasuk investasi yang Bapak Ibu punya buku tabungan. Kok investasi ya? Iya, kan kalau kita punya buku tabungan ada tambahan masuk uang kita tanpa disadari, yaitu bunga tabungan. Nah, karena itu masuk ke dalam teori, berarti kan, oh iya bertambah banyak. Kan bertambah banyaknya nggak ada patokannya berapa ribunya gitu. Ya Pak, bunganya kan cuma 5.000, nggak apa-apa. Secara teori kan tetap nambah banyak, itu termasuk investasi. Lalu yang paling sering diinvestasikan oleh Bapak Ibu mungkin yang paling ngetop itu namanya deposito. Uangnya ditaruh di bank, didiemin, lalu bank ngasih ke Bapak Ibu 1 tahun ada yang 3%, ada 5% dari uang yang kita letakkan. Jadi nambah banyak juga. Lalu yang lagi banyak dikenalkan adalah saham, yaitu investasi dengan membeli surat tanda kepemilikan perusahaan. Lalu investasi berikutnya obligasi, yaitu surat utang. Dan terakhir adalah reksadana. Jadi kalau uang kita sisa, kita punya uang sisa itu kita taruh di investasi, pilihannya ternyata banyak. Tergantung jumlah uang kita. Hati-hati jangan berinvestasi melebihi uang. Lalu untuk investasi pakai uang apa ya? Nah, ini kiat sih, sebenarnya kiat atau tip. Kalau kita betul-betul niat berinvestasi, jangan berinvestasi pakai uang sisa. Nah, yang di sini saya lihat nih baik kan ibu-ibu tuh ya. Ibu-ibu mah nggak pernah duit ada sisa. Coba tanya sama ibu-ibu sendiri. Uang mah kurang terus. Jadi kalau kita mau berinvestasi, ya niat bahwa tiap bulan saya mau berinvestasi 300.000. Nah, begitu dapat uang awal dari suaminya atau ibu yang kerja sendiri atau bapak yang bekerja, harus langsung disisihkan 300.000 untuk investasi. Jangan menunggu sisa. Karena pada dasarnya semua orang yang memiliki pendapatan, baik itu usaha dari Bapak Ibu sendiri maupun di Bapak Ibu gajian, itu selalu tidak pernah ada uang sisa. Kalau nggak kita paksa ada sisa. Nah, karena saya
mau cerita tentang investasi saham, maka saya langsung lari ke saham. Nggak yang lain-lain. Kalau yang bank, saya rasa Bapak Ibu udah ngerti ya. Karena cerita sedikit langsung, oh iya itu benar. Kayaknya sih begitu ya. Emas juga gitu, kalau tanah, saya yakinlah Bapak Ibu yang di Meruya pasti banyak tahu cerita tentang saudara-saudara kita yang orang Betawi kan banyak yang punya tanah, itu termasuk investasi ceritanya. Untuk saham ini kan pengertiannya tanda bukti kepemilikan perusahaan. Dasar hukumnya ada di negara kita yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 95. Ini saya nggak mau terlalu teknis banget nanti takutnya nanti keribetan gitu. Cuma ngasih tahu bahwa saham ini mirip kayak pasar tradisional atau pasar yang tempat Bapak Ibu belanja. Bukan warung tapi pasar. Kalau kita datang ke pasar mau belanja yang paling gampang misalnya belanja sayur aja. Di pasar itu kan yang jualan sayur nggak satu lapak bilangnya, tetapi ada sekitar 5 sampai 20. Mau beli daging, berarti di los dagingnya jual daging juga banyak, ada 20. Nah, di saham, losnya juga sama kayak begitu. Ada los tentang bank, ada los tentang makanan dan minuman gitu, sama. Di pasar kan juga ditata gitu, oh ini bagian yang baju semua. Wah, tokonya banyak. Bagian toko emas tadi, ternyata banyak juga. Alat kosmetik, banyak juga. Bagian sembako, banyak juga. Sayur-mayur, wah lebih banyak lagi. Nah, pasarnya sama kayak begitu, cuma bedanya yang satu bandanya nggak kelihatan, kalau kita ke pasar tradisional bedanya kelihatan, itu aja. Nama pasarnya adalah pasar saham, dikelola oleh Bursa Efek Indonesia kalau di Indonesia. Di luar negeri, bursanya beda lagi namanya. Ada badan pengawas nasionalnya di bawah Kementerian Keuangan, namanya Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kami di universitas langsung disingkat, bilangnya OJK gitu. Jadi Otoritas Jasa Keuangan sebagai ngelihat. Lalu ada wadah transaksinya, yaitu sekuritas. Nah, bagi yang di dekat Meruya, sekuritasnya itu ada dititipkan di Universitas Mercu Buana, boleh buat masyarakat umum ikutan. Wah, mahal nggak ya Pak kalau ikutan saham gitu, investasinya nih kayaknya agak-agak susah nih gitu. Nah, susah karena nggak kenal, tapi mahal, dulu iya mahal. Untuk bisa buka saham itu, ini saya punya anggota saya nih, senior banget di dunia saham, Pak Agus. Kalau itu masih inget tuh, waktu buka dulu tuh 500 juta, baru kita bisa masuk ke Bursa Efek. Nah, lalu turun jadi 100 juta, baru bisa masuk daftar. Wah, kita mah berat ya Pak, mikir masuknya aja udah nggak punya duit. Kalau sekarang berapa nih? Nah, mulai dari waktu itu Wakil Presidennya Bapak Yusuf Kala, kan ngelihat, oh ternyata orang Indonesia nggak banyak yang bisa buka saham, tapi untuk nabung banyak. Berarti kan harus diperbaiki nih jalan ceritanya. Nah, akhirnya muncullah satu ketetapan baru. Kalau buka rekening sahamnya itu di universitas yang ada sekuritasnya, maka bukanya itu tidak 100 juta, tapi jadi 100-nya tetap sama, jutanya berubah jadi 1.000. 100.000 udah bisa beli saham. Nah, makanya mahasiswa mercu sekarang udah banyak. Bapak Ibu boleh kok. Kalau lihat di pelang kami di depan kampus, tapi adanya di dekat tower tuh, di dekat jalan apa ya? Haji Kasam ya. Yang agak-agak yang dibilang towernya Mercu Buana, di situ ada tulisan tuh, pelang Bursa Efek Indonesia terbuka untuk masyarakat umum. Jadi bukan cuma mahasiswa dan dosen Mercu Buana, tapi Bapak Ibu boleh datang ke kami. Ada di gedung A lantai 2. Tapi sekarang lagi, kalau bahasa gampangnya sekarang lagi lockdown, kayak kami nggak boleh ke kampus. Oke. Investasi saham sendiri ini ada dua. Ada yang konvensional, biasa, benda-benda yang haram maupun yang halal dijual. Sama ya kayak di pasar tradisional kita gitu juga kan. Ada yang haram, ada yang jual. Yang halal ya jual aja gitu. Nah, ada juga yang investasi saham yang syariah. Nah, syariah ini bagi yang betul-betul orang muslim yang mau yang halal doang. Itu ada dua-duanya. Kalau yang syariah di bawah naungan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan kerjasama dengan OJK. Sedangkan yang konvensional ya di bawah pengawasan OJK. Jadi bisa dipilih. Pak, boleh nggak saya datang untuk dijelaskan? Boleh. Kalau hari ini jelaskan semuanya, saya udah dari malam di tweet, jangan lupa ya Pak, cuma 10 menit. Aduh, nggak cukup nih kejar-kejaran. Jadi intinya ada dua. Lalu apa yang sih bisa dilihat? Nah, saya ada gambar kayak begini. Ini anggaplah kayak toko. Nah, toko-toko inilah yang sahamnya bisa dibeli. Tapi ini contoh ya, bukan cuma segini. Sekarang tuh tokonya di Bursa Efek yang bisa kita beli itu sahamnya ada sekitar 700 perusahaan. Tinggal dipilih. Ada Mayora, mungkin kalau kita cuma makan produk Mayora kayak makan Energen sereal kayak gitu-gitu. Maka wah, kalau saya beli saya bisa punya, atau Bapak Ibu rumahnya dekat jalan tol sering lihat tulisan WSKT, Waskita Karya gitu.
Saya suka agak ngeyel-ngeyel mahasiswa tuh. Itu perusahaan saya karena saya udah beli sahamnya. Berapa harganya? WSKT itu cuma misalnya Rp1.000 per satu saham. Wah, belinya kayak begitu. Beli saham itu kayak kita beli beras. Kalau beli beras kan pakai 1 kilo, ada satuannya. Kalau beli saham tuh satuan namanya lot. Satu lot itu isinya 100 saham. Harga sahamnya 1.000. Berarti kalau 100 ribu. Wah, pas. Berarti 100 ribu saya udah jadi pemilik jalan tol. Walaupun pemiliknya presentasinya kecil. Ada orang yang punya jalan tol memiliki sahamnya 1 miliar. Nggak apa-apa, sama-sama pemilik kan. Nanti juga akan diundang Bapak Ibu dalam rapat umum pemegang saham namanya. Apapun saham yang ada di layar ini contohnya bisa dibeli. Yang lagi ngetren itu ada Antam. Antam itu tentang perusahaan emas. Lalu Unilever, produknya udah sering Bapak Ibu pakai mungkin ya. Dari sabun mandi, dari kecap, dari segala macam. Nah, penerbangan juga ada. Ini contoh-contoh yang sahamnya produknya ada di sekitar kita. Ada Garuda Indonesia, ada BCA, ada Telkom yang teleponnya sering kita pakai. Nah, hari ini juga kita pakai ya. Indofood, paling banyak Indofood. Apalagi mahasiswa, dunia mahasiswa saya kan gitu. Makanya kalau nggak kena Indomie setahun, itu bukan mahasiswa. Itu contoh saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Dari 700, contohnya segitu. Mudah-mudahan bisa Hati-hati waktunya mewakili. Bapak Iwan. Nah, kan udah diteriakin waktunya. Aduh, ya. Sebentar nih. Lalu untuk investasi saham, ngebukanya itu nggak susah. Tadi biayanya cuma Rp100.000. Itu bukan biaya, tetapi nabung pertama untuk belanja. Biayanya sih free, cuman materai aja. Tapi sekarang dengan menggunakan online nggak ada materai, cuma yang bisa buka itu kalau yang punya rekening BCA. Yang nggak punya rekening BCA belum bisa, karena sekarang secara online baru BCA yang bisa. Nah, kebetulan habis. Terima kasih. Saya stop screen ya. Oh ya, terima kasih Pak Iwan. Maaf ya, Bapak Ibu tadi agak keganggu. Ini juga kejar-kejaran ngomongnya panjang, cuma dibatasin. Iya, Saya kembalikan kepada moderator Ibu Dia. Ya, nggak apa-apa. Sambil biar lebih tahu lagi kan kita sharing tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa ingin tahu apa sih investasi segala macam, silakan. Kebetulan Bapak Iwan Firdaus adalah Kepala Galeri Pojok Bursa di Mercu Buana ya. Silakan ibu-ibu atau bapak yang bertanya, silakan kami buka termin pertanyaan selama 20 menit. Kalau malu bertanya boleh diketik juga kayak tadi. Kalau malu. Ini kalau saya pertanyaannya kelas bebas aja nanya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Wah, Mbak Wit, apa kabar? Ini kabar kangen kalau lihat Mbak Wit, kangen nongkrong. Sebegini ya. Iya. Pak, saat pandemi kayak gini, maksudnya saat situasi kayak gini, investasi apa ya yang tepat untuk saat ini maksudnya? Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu. Amin. Iya ya, lama gak tempat Mbak Wit. Untuk pandemi sekarang sih, kalau ini kan saya pesanan saya tuh saya sendiri maunya ngomongin saham, tetapi memang saham ini kalau untuk pandemi mungkin kurang tepat karena kan resikonya tinggi. Dia harga sahamnya tuh naik turun tiap harinya itu cepat gitu. Walaupun bagi mereka-mereka yang udah bisa ngebidik lebih baik, tapi kalau saran saya dari sisi keuangan mungkin pandemi lebih cocok ke sesuatu yang sifatnya tidak banyak berubah secara drastis, takutnya hati kita deg-degan. Jadi yang tepat itu mungkin masih ke emas gitu menurut saya sih. Tapi kalau ke saham, kalau Mbak Wit tanya, Pak, kalau saya udah punya rekening saham yang tepat yang mana ya gitu. Nah, itu lain lagi cerita nanyanya nih. Ya kan, nanyanya kan mau misalnya kalau ke saham, kalau udah buka rekening saham. Tapi kalau belum buka rekening saham, mungkin yang tepat emas. Makanya dari dulu ya nenek-nenek kita sampai Bapak Ibu, mungkin sekarang Bapak Ibu sendiri termasuk Mbak Wit, pasti juga di rumahnya ada sedikit emas atau banyak emas juga saya nggak tahu. Karena itu jarang harganya turun, mau pandemi mau enggak harganya naik terus gitu. Nah, kalau kita punya saham, udah punya rekening saham, yang paling tepat bagaimana nih? Nah, perusahaan-perusahaan yang sifatnya selalu dipakai orang, itu harga sahamnya jarang turun. Ya, contohnya tadi Indomie. Indomie itu kan Indofood ya kita tahu ya. Nah, Indofood itu sahamnya hampir dibilang saham yang kuat gitu. Untuk dari terpaan, walaupun kadang-kadang naik dikit, turun dikit itu wajar aja sih. Sama ya, kalau kita belanja ke pasar ya, harga cabai kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kayak gitu-gitu, mirip-mirip tuh. Jadi saham itu sama belanjaan di warung sama sebenarnya gitu. Cuman bedanya yang kita beli perusahaannya bukan bendanya gitu. Terima kasih. Begitu Mbak Wit. Makasih Mbak Wit. Baik Mbak Wit. Nah, berikutnya ada nih Pak Iwan di chattingnya dari Ibu Reski. Izin Bapak bertanya, piutang itu termasuk investasi kah Pak? Piutang? Oke, baik.
Saya coba jawab ya Bu. Piutang kan dasarnya adalah kita punya uang dipinjam sama orang lain. Atau yang kedua, kita jualan suatu benda, kayak Mbak Wit nih kan jualan warung, tapi yang beli ngutang. Nah, berarti Mbak Wit punya piutang. Apakah itu investasi? Secara dasar investasi jawabannya tidak, karena kan piutang tidak ada bunganya ya, nggak nambah ya. Mbak Wit, kalau saya belanja ke Mbak Wit, saya ngutang 5.000, besok saya bayar tetap 5.000, kan uangnya nggak nambah ke Mbak Wit ya. Cuman malah uangnya masuknya lama gitu. Jadi kalau yang namanya investasi, uang kita ada di pihak lain atau ada di benda, tapi makin lama nilainya makin nambah terus. Kalau dulu 5.000 jadi 6.000, jadi 7.000, sama nih dasar gini. Kalau kita beli emas sekarang masih 900.000 1 gram, tiba-tiba tahun depan atau bulan depan harganya jadi 1 juta, kan nambah tuh uang kita jadinya ya. Kalau kita jual, nah itu baru investasi. Tapi kalau piutang kalau piutangnya masih di rumah tangga atau di UKM, saya nggak tahu nih boleh pakai bunga nggak? Ini Mbak Wit yang bisa jawab nih sebenarnya kalau pakai bunga. Ingat saya kalau saya ngutang ke Mbak Wit nggak pakai bunga gitu. Jadi selama dia nggak nambah berarti tidak investasi. Justru masuknya makin lama. Jadi piutang dasarnya tadi kan kita minjemin uang ke orang atau kita jualan tapi diutang sama orang dan tidak ada bunganya. Kalau nggak ada bunganya berarti tidak investasi. Begitu. Ya, berarti piutang itu masuk ke aset perusahaan atau salah satu harta perusahaan ya. So, kalau ngomong gitu Bu, dia takutnya terlalu dalam, nanti Bapak Ibunya ya, bingung. ya benar. Jangan. Oke, Ya bahasa benar. sehari-hari aja gitu. Begitu. Ya, secara sederhana piutang bukan termasuk investasi. Jangan mikir berat-berat Pak Iwan. Benar-benar bagus. Mari daripada pusing, snacknya disambi loh, minumnya. Oh iya, silakan disambi silakan ya snacknya Bapak ya Ibu. diambil. Bapak Ibu disambi untuk absen kehadiran dan kuesioner snack. Duh, untungnya ada Pak Agus. Ambil di TU ya. Snacknya ambil di TU itu. Iya, ya. Begitu Bu Reski ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Iwan mengenai apakah piutang termasuk investasi. Jawabnya tidak ya. Berarti sekarang Bu Vidya. Vidya, Pak Iwan silakan. Untuk pemula harus ikut investasi yang mana ya Pak? Baik, ini pertanyaannya agak lebar nih. Pemulanya pemula yang mana dulu gitu. Kalau pemulanya adalah pemula baru buka Pak. Oh, baru buka rekening saham ya? Ya, saya baru investor, saya baru. Oke. Kalau untuk baru buka rekening saham untuk pemula kan dananya masih kecil, maka menurut saya sih lebih baik belajar dulu ke saham-saham yang sifatnya murah tetapi minta bantuan untuk memantau. Jangan langsung besar. Nah, kalau misalnya Pak, saya pemula tetapi uang yang saya investasikan, saya taruh di rekening saham ada 20 juta misalnya. Misal gitu ya. Kalau mahasiswa rata-rata 100 sampai 300.000. Beda nih ceritanya. Kalau misal 20 juta, maka mungkin diarahkan ke saham-saham yang sifatnya sudah sangat saham yang stabil, yang tidak tergoyahkan oleh angin dan badai dan topan gitu istilahnya. Mau dunia mau apapun dia tetap naik walaupun pelan gitu naiknya. Jadi kayak Kanjeng Papi badai. Oh iya badai Pak Agus. Tapi kalau misalnya mahasiswa, karena mahasiswa ini dilatih untuk menganalisis, biasanya diarahkan ke saham-saham yang dengan uang 100.000 yang naik turunnya agak kenceng. Kalau bahasa susahnya pergerakan harga sahamnya besar. Kalau bahasa kuliahannya volatilitasnya tinggi. Nah, kenapa harus begitu? Biar mahasiswanya terlatih mau kena badai tadi gitu sehingga bisa bercerita nantinya. Tapi kalau untuk masyarakat mungkin akan diarahkan ke saham-saham yang sifatnya tidak pergerakan harganya tidak kuat gitu, tetapi tahan terhadap badai tadi. Seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih. Ada pertanyaan ini, titipan sih. Ini gimana kalau nabung? Sekarang ini nabung, tapi bunganya kan kecil nih tabungan. Nah, kenyataan lebih besar potongannya tuh ada iuran ATM, iuran administrasi, ada metere, amsyong itu tabungannya, nggak investasi dong malah. Iya, itu gimana Pak menyikapinya? Potongannya lebih besar dari bunganya. Itu yang nanya biasanya anak-anak kos-kosan tuh Pak. Iya, saya juga kos Pak, mahasiswa. Lah iya. Itu kita banget Pak pertanyaannya Pak. Assalamualaikum. Kedutaannya Amsyong.
Boleh. Boleh bertanya. Boleh entar sekalian Pak Agus ya. Boleh, Ya. boleh Bu. Boleh Bu, Silakan, boleh Bu. Bu Rizky. Saya kan punya tabungan DKI nih. Ya, Bu Rizky. Ceritanya saya mau jadiin kayak tabungan investasi lah di situ ya kan. Ya. Tapi ternyata potongannya lebih besar. Wah, mirip tuh kayak Pak Agus tadi. Itu gimana ya Pak? Iya, sebenarnya ini emang agak sulit ya Bu untuk sebenarnya gini, yang kesulitannya kadang-kadang penabung ini tidak tahu bagaimana menyikapi potongan. Kenapa ya? Kenapa dibilang tidak tahu gitu? Untuk potongan buku tabungan biasanya tuh standar sama. Per bulan itu ada yang 7.000 sampai 20.000 kayak gitu deh, rata-rata mirip. Tapi yang sudah suka terlupakan adalah masalah ATM. Kita buka ATM, kita lihat saldo, kita ngambil uang, itu ada yang dikenakan pembayaran. Nah, hati-hati dengan di situ gitu. Kalau Itu misal, pernah Mas, saya nggak dibuka sama sekali ya kan, nggak pakai ATM gitu kan. Tapi ternyata setelah dicek itu jumlahnya malah berkurang. Malah berkurang. Saya setuju. Iya. Karena kenapa? Sekarang ini ada ketentuan. Bapak dan Ibu yang nabung di bank boleh bertanya kepada banknya. Karena tiap bank itu kan kayak toko yang berjualan ya. Bahwa bank akan memberikan bunga kepada penabung jika saldonya kalau ada yang di atas 20 juta baru dikasih. Ada yang 15 juta baru dikasih. Dan bunganya itu adalah sekitar 1-2% saja 1 tahun, bukan 1 bulan. Ya kebetulan gajiannya kan lewat rekening DKI ini Mas gitu. Ya, betul. Ternyata untuk dijadiin investasi tidak bisa kalau di bank itu kan ternyata ya. Iya. Sebenarnya sih bisa, tetapi ya itu karena bank juga butuh dana, akhirnya potongan-potongan itu yang kadang-kadang kita suka terlupakan gitu. Kadang-kadang suka begitu. Sehingga akhirnya terlihat adalah potongannya lebih besar daripada bunga yang kita dapatkan. Apalagi semakin bunga patokan dari Bank Indonesia sebagai bank sentral kita diturunkan misalnya ya, maka semakin kecil juga bunga yang diberikan kepada seorang nasabah gitu. Bu Reski, mungkin untuk tambahan dari saya, dari rekening tabungan dirubah dalam bentuk rekening misalnya deposito. Kalau deposito nggak dikenakan biaya bulanan, biasanya biaya administrasi. Sekali. Itu biasanya dikenakannya yang biasanya biaya administrasi lah, gitu ya kan. Jadi rubahlah dengan bentuk Bu Reski alokasikan dulu untuk beberapa bulan, rubahlah nanti dalam bentuk deposito yang paling sederhana ya, deposito. Jadi jangan biarkan lama-lama di dalam tabungan. Karena tabungan itu biaya pendapatan bunganya tidak menutupi biaya administrasinya. Iya, betul Bu Nuris. Makasih nih Bu Nuris. Ya, ini saya Pas ada kalian Pak usul Agus satu. Saya mantan jelek-jelek mantan manajer keuangan. Jadi gini, trennya sekarang kalau masalahnya kan tabungan itu kadang bunga lebih besar dari potongan. Investasinya kan problem ya itu ya. Nah sekarang mengatasi masalah tanpa masalah, ke Pegadaian ada namanya tabungan emas. Nah itu mungkin akan lebih stabil dan tidak ada potongan itu. Nabung emas istilahnya. Nah itu cukup 100.000 nanti punya buku tabungan Pegadaian emas. Nanti store aja punya duit 50.000 atau punya 100.000 nanti dikonversi berapa gram itu tabungannya. Sekarang ada tuh tabungan emas. Bisa pakai aplikasi handphone juga. Jual beli emasnya. Nah, monggo dicoba itu. Kalau emas kan dari dulu orang tua kita nabungnya emas ya. Patokan ininya. Emas fisik. Inflasi. Bukan emas-emas yang turun dari stasiun Gambir. Naik terus. Nah, itu kalau emas-emas stasiun Gambir turun naik kereta itu. Naiknya lagi mau lebaran, Pak. Iya, turunnya setelah lebaran ya. Iya. Nah, nabung emas mungkin lebih stabil. Ya. Ya. Ya Ibu. Terus mau tanya lagi sih Ibu. Boleh. Tapi sebenarnya nggak tahu. Tapi banyak yang belum dijawab nih Bu Reski. Ya satu terakhir buat Bu Reski ya. Ini ada tiga yang belum dijawab. Silakan Bu. Ya. Saya kan udah menggunakan cash flow juga nih Bu ya untuk usaha. Tapi karena lebih banyak piutang di luar gitu kan, akhirnya jadi kepake uang pribadi. Betul. Dan hasil saldo akhirnya ya itu ada keuntungan tapi nggak ada uangnya Bu.
karena uangnya itu ada di orang lain gitu. Nah, Ya, kalau seperti itu menyikapinya bagaimana ya Bu ya? itu sebenarnya saya jawab dulu ya, nanti bisa nih Bu Nurlis sebagai orang akuntansi atau Bude nih yang jawab nih. Saya panggil Bude dengan nama Bude. Jadi Bu Reski, yang Bu Reski sebutkan tadi sebenarnya itu kami menyebutnya keuntungan akuntansi, keuntungan secara pencatatan. Kan di catatan Ibu untung, tetapi memang keuntungan ini jadi tertunda karena Ibu ngejualnya secara tidak tunai. Jadi banyak dipiutangkan. Nah, lalu menyikapi bagaimana? Karena kalau di perusahaan ini cerita perusahaan dulu ya Bu. Kalau di perusahaan itu makanya mereka mempekerjakan yang disebut orang bagian penagihan utang atau piutang, atau bahasa TV kita sinetron debt collector. Tapi kalau bahasa perusahaan namanya bagian account receivable. Jadi ada orang dipekerjakan untuk mempercepat piutang ditagih ke kita. Lalu nyikapinnya ya berarti mau nggak mau Ibu harus berani bahasanya menagih ya, mempercepat penagihan gitu sehingga keuntungan Ibu cepat datang gitu. Selama tidak ditagih nggak datang. Keuntungannya gitu Bu, kalau dari saya sih. Bisa juga Bu, caranya adalah karena dia piutang, nanti Ibu beritahukan kalau waktunya bayar selama 10 hari, saya kasih diskon lo sedikit nih, cepat-cepat bayar gitu Bu. Jadi kita kasih diskon dia, karena Ibu terpaksa, karena menjualnya dengan syarat jual belinya boleh diutangkan kan. Tapi atau Ibu bilang, saya tidak mau diutangkan, nah kali tidak timbul piutang. Tapi kalau Ibu sudah komitmen boleh berhutang, maka supaya cepat ditagih, Ibu beritahukan, kalau Ibu atau Bapak mau membayar selama 15 hari, dapat diskon 1%, atau selama 10 hari melunasinya, dapat diskon 2% misalnya. Sehingga mereka cepat berniat membayar. Itu bisa Bu terminnya seperti itu, memberikan kepada konsumen supaya cepat melunasi piutangnya. Itulah Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Kita di luar itu tertahan ya Bu ya. Ya benar itu piutang. Pak Iwan kalau kayaknya kita laba, tapi nggak ada uang gitu kan Ibu ya. Nah, Ya. Pak Iwan kalau investasi saham, kalau investasi Sebentar Pak Agus, kita menjawab dulu pertanyaan teman-teman yang ini. Apakah saya langsung bacakan semua ya Pak Iwan, bisa langsung jawab semua ya karena waktu kita sudah hampir ini. Apakah aman investasi di masa pandemi Pak? Gitu ya. Terus yang kedua, yang termasuk investasi syariah yang bagaimana ya Pak Iwan? Yang ketiga, kenapa pada saat ini investasi saham sedang menjadi tren di Indonesia? Silakan Pak. Yang pertama, apakah investasi saat pandemi ini aman? Yang kedua, syariah itu bagaimana? Yang ketiga, bagaimana trennya di Indonesia? Silakan Pak, nanti Pak Agus menambahkan. Pak Agus, izinnya Pak Agus. Oke, untuk aman, apakah investasi aman? Berinvestasi, ini kalau general, contohnya deposito misalnya atau saham, deposito dulu ya, akan aman kalau kita aturannya tahu. Deposito akan aman jika investasi ada dua hal. Untuk deposito ya, tidak lebih dari 2 miliar. Yang kedua, tingkat suku bunga depositonya tidak melewati bunga bebas resiko. Jadi kalau kita menitipkan deposito, itu harus nanya bunganya berapa, bebas resikonya berapa. Kalau dikasih lebih, berarti Bapak Ibu itu mengikuti yang disebut resiko tinggi. Kita dapat bunga tinggi, tapi andai kata bank itu diberhentikan oleh pemerintah, Rp1 pun uang kita tidak dikembalikan. Walaupun depositonya di bawah. Kalau saham Pak, ini bertanya ke saham. Kalau saham apakah aman? Jawabannya saham akan aman. Di pandemi ini masih aman jika kita tahu bagaimana cara membeli sahamnya atau tahu mana saham yang akan kita beli. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan kepada pendampingannya pada saat beli saham. Kalau di kami kan ntar ada grupnya namanya, nanti bisa diinformasikan. Akan aman juga, Pak ini lagi kenceng nih Pak, nanti akan dampingi lebih baik. Namanya kalau di saham itu istilahnya menunggu, jangan beli saham. Jadi di saham itu belum tentu kita beli saham, tapi di situ ada rekeningnya nih. Jadi dalam bentuk uang masih ketahan aja gitu. Kan kayak uang tabungan. Tapi kalau kita belikan saham, kalau pandemi ini mungkin tidak saham jangka panjang. Hari ini dibeli, mungkin besok udah kita jual. Jadi kayak ibu-ibu jualan baju gitu, beli murah, harganya naik langsung jual. Beli lagi murah, naik jual. Nah itu jadi aman seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak, saya mau beli saham untuk jangka panjang deh, saya nggak mau jual-jual sampai 1 tahun ke depan. Nah ini agak sulit dijawab karena pergerakannya sekarang sangat cepat. Saham di Indonesia ini sangat bergantung dari berita-berita di Amerika terutama.
Amerika ada pergerakan dikit, maka pergerakan saham di kita pasti akan cepet nih gonjang-ganjingnya gitu. Karena sekarang kan Amerika ada dua nih cerita yang paling besar. Yang satu, presiden lagi dipilih, pemilihannya ada cerita lah Donald Trump. Kalau Bapak Ibu lihat di TV rame ya. Yang kedua, persaingan besar Amerika dengan Cina. Tetap aja ada Amerikanya juga. Nah, setiap kali ada Amerikanya pasti saham kita tuh geraknya cepet. Begitu. Kalau amannya boleh saya geser ke syariah ya. Gitu Bude boleh ya? Bagaimana kalau saya mau beli sahamnya syariah saja? Tadi kan ada dua nih, yang biasa dengan yang syariah. Kalau yang syariah ciri-cirinya adalah pertama, ada beberapa hal. Yang pertama, produk yang dijual adalah produk halal, kata MUI begitu. Yang kedua, produknya bukan produk minuman keras, itu salah. Minuman keras itu kan es batu, tetapi minuman keras ya. Produknya tidak mengandung alkohol. Yang ketiga, produknya tidak ada bunga riba. Nah, bunga riba itu apa tuh? Misalnya kita Bank BNI secara syariah itu berarti haram. Tapi Bank BNI Syariah itu halal. Karena BNI itu memberikan bunga tabungan, bunga deposito. Itu secara syariah tidak boleh. Jadi saham-saham yang syariah adalah saham-saham yang produk perusahaannya kalau kita beli produknya tidak mengandung alkohol, tidak mengandung bunga riba, berarti perbankan atau lembaga keuangan. Yang ketiga tadi produknya halal. Tidak ada misalnya kandungan, kalau kita kan tidak bisa ada babi-babi gitu ya. Jadi kayak begitu. Lalu yang keempat juga ada, kalau ini sisi dari keuangan banget, sumber modal perusahaan itu kalau dari keuangan kan ada dua. Ada bersumber dari utang, ada bersumber dari pemilik perusahaan. Nah, komposisi utang terhadap total modal tadi tidak boleh lebih dari 40%. Kalau lebih dari 40% oleh MUI, perusahaan itu dinyatakan tidak syariah. Jadi, susah nggak sekarang Pak nentuinnya? Jawabannya tidak susah, karena sudah ada daftar perusahaan syariahnya yang diterbitkan oleh MUI. Namanya Jakarta Islamic Index, atau satu lagi ada dua, Indeks Saham Syariah Indonesia. Jadi kita tuh nggak usah ngitung, nggak usah nyari, udah ada daftarnya di Google banyak. Seperti itu. Lalu yang ketiga, kenapa saham gitu? Nah ini kenapa saham? Saham ini ada filosofinya, kenapa mesti saham kalau saya bercerita ya. Contoh gini, kenapa kita suka lihat, kok di dekat rumah saya ada pembangunan, kenapa yang kerja orang Cina ya, betul-betul dari Cina atau orang Jepang. Pekerja-pekerja kecil tersebut, sering kita lihat di TV, jadi demo-demo ya, baik itu di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, itu karena pemodalnya yang ngasih uang adalah orang asing itu, orang Cina itu atau orang Jepang. Bagaimana kalau pemodalnya kita sendiri? Jadi kita itu bukan nyumbang, tetapi kita nyumbang ke negara, tetapi kita melalui investasi. Oh, mau ada bikin jalan tol nih dari Papua, titik Papua sampai ujung Papua gitu. Butuh dana 100.000 triliun. Oke, setiap orang Indonesia menyumbang 100.000 dalam bentuk saham. Nyumbang, biasanya uang kita hilang. Tapi ini nyumbang, kita dapat saham dan dapat untung pada saat jalan tol jadi. Tapi negara kita kan belum semua orang punya rekening saham. Sehingga akhirnya pemerintah mau nggak mau minjem ke negara lain. Jadi kenapa mesti saham? Dengan saham kita bisa bangun negara sebenarnya secara tidak langsung. Ya, semoga bagus kalau udah ditambahkan. Ya, ini pertanyaannya Puji sebetulnya itu. Puji nanya kan sama saya dulu, Pak itu kalau saham merah semua gimana ya tiap hari merah indeksnya? Nah, mau diapain ya? Kalau saya jawab sih seneng Pak. Saham merah semua gimana? Kan saya nggak punya sahamnya. Malah saya berdoa merahnya lebih dalam, Pak. Kenapa? Kalau merah dalam, pas saya beli, itu harganya murah. Kan ibu-ibu kalau mau jualan baju gitu, beli harga murah, nanti dia naik sendiri mahal. Mahal kita jual. Tapi kayak kasusnya Bumi dari 5.000 ke 50 perak itu gimana? Jangan. Nah, makanya tadi Pak, tipsnya kan tadi gitu Pak. Sebelum beli saham, kita tanya dulu sama pendampingannya siapa nih. Ya, kan didampingi oleh Galeri Investasi Mercu. Nah, boleh bertanya. Nah, itu sedikit curhat saya. Dari 5.000 ke 50 perak. Ya cukup. Iya, ya silakan. Udah jam makan siang, itu snacknya diambil. Linknya Pak ya, Bapak Ibu semuanya, yang mahasiswa juga silakan isi absennya di link sudah ada. Ya. Bersama kita grup ini Uni, sama Mas itu? Sudah ada di chatnya. Linknya di chat. Foto bersamanya? Udah, nggak foto bersama. Mas Adit foto bersama dulu grup ini. Berarti Budi saya udah nih tanya jawabnya.
Ya, sudah. Nanti kita foto bersama dulu di room ini, Pak Nggak Nuni. boleh nambah gitu ya? Oh, dia masih nambah Bu Oh, Rizky. enggak, Bu, karena sudah mau jam 12, Bu. Apa Bu Rizky? Nggak apa-apa, Wah. Bu Rizky mau apa? Nggak apa-apa, sambil menunggu teman-teman lagi daftar hadir sama kuesioner, Bu Rizky boleh? Nah, gitu. Iya, saya baru denger nih Apa, Bu? Investasi saham. saham syariah gitu kan. Selama ini saya didoktrin kalau main saham itu sama aja main judi gitu loh. Oh, boleh saya jawab ya, Bu? Ini paradigmanya keliru sebenarnya. Kenapa? Jangankan ibu dosen aja di Mercu juga banyak paradigmanya masih seperti itu. Yang judi itu kalau kita sebutnya sebagai main saham. Main itu berarti kan tebak-tebakan. Bahasa syariahnya maisir. Maisir itu anaknya goror. Goror itu judi. Jadi dalam syariah memang kami tidak boleh main tebak-tebakan, tetapi harus dianalisa. Kalau sesuatunya dilakukan dengan cara keilmuan, maka secara dalil MUI itu jadi halal, tidak jadi haram gitu, Bu. Nah, maka diterbitkan oleh MUI namanya pasar modal syariah dengan sistemnya namanya syariah online trading system. Caranya sama, cuma perbedaannya adalah sebelum kita beli saham, kita harus menganalisa, walaupun analisa secara sederhana, gitu Bu. Apa sih analisa sederhana? Yang paling sederhana yaitu kekuatan ibu-ibu itu zaman dulu yang saya tahu ya kalau belanja itu kan begitu ya, mau beli barang murah, begitu dapat jualnya mahal. Ternyata itu teori dalam bentuk teori besarnya orang keuangan yang namanya arbitrage pricing theory. Yaitu ibu-ibu banget beli murah jual mahal. Sama orang Amerika dibikin teori besar namanya APT gitu. Dan itu dibukukan. Nah, berarti kalau saya menganalisa seperti itu dalam MUI udah dihalal bahwa ibu sudah memperhitungkan bahwa oh saham ini turun kata Pak Agus nih warnanya merah. Maka kalau saham ini turun, Bapak Ibu bisa nanya ke galeri mungkin karena kami banyak orang yang bisa menganalisa. Ini kalau saya beli ini bagus nggak ya? Tolong dibantu analisanya, saya nggak bertebak-tebakan, tadi diarahkan. Oh, bagus, nanti sekitar mungkin 7 hari atau 10 hari harga sahamnya akan naik karena melalui mungkin ada analisa A, B, C gitu. Nah, berarti Ibu udah melakukan tindakan yang tadi arbitrase pricing teori atau kalau bahasa Betawinya yaitu rencana beli murah, jual beli mahal. Itu teori seperti itu. Berarti maisirnya hilang. Jadi judinya hilang. Nah, yang paling berat yaitu kalau yang tadi kayak Bu Rizky ya bilang, saya mau main saham, saham bukan mainan, jadi jangan dimainkan. Kan saham investasi. Gitu, Bu. Terus ini belilah saham yang tadi halal kan, itu yang saham syariah karena di ya, kita punya yang dikeluarkan oleh MUI sekarang ya. Iya, saya dapat masukan dari Prof Wiwi itu kemarin ya, karena beliau nelpon saya sebulan yang lalu, akhirnya 2 minggu yang lalu Budi yang saya bilang sama Budi ya. Prof Wiwi nanya saya nih. Nah, Prof itu bilang gini, kalau nanti ada yang mau pesen buka saham syariah di Mercu, harusnya diarahkan dulu rekeningnya harus syariah juga. Karena harus punya ATM, punya BCA tuh tadi. BCA tuh ada BCA syariah, cuma memang sulit BCA syariah itu di Mercu sedikit kalau nggak salah deh. Yang paling banyak BNI syariah. Ya, Bu gitu, Rizky, Bank DKI ada syariah nggak Bu Rizky? Ada. Ada ya? Ada Bank DKI syariah. Ada. Buka rekeningnya ada, tapi ya counternya sedikit masih gitu. Nah, belum disosialisasi kayaknya. Saya belum dengar Bank DKI syariah. Ada Bu. Ibu berarti di Pemda ya Bu? Guru atau apa gitu? Belum ya Bu. Belum. Karena biasanya yang Bank DKI ini orang-orang Pemda nih atau ada rekanan UKM dari Pemda. Kan udah merger dari Bank Syariah Indonesia sekarang kan? Belum Pak, yang merger itu baru 3 Pak. Oh baru BRI, 3 ya? Bank Mandiri sama BNI. UMB Syariah ya, ada nggak ya? Jadi namanya Bank Syariah Indonesia. UMB Syariah deh. Belum. Ini ada pimpinannya nih Pak Agus. Tambahannya. Silakan Bu Nurlis. Ditutup. Udah habis ya jam 12 ya deh. Iya, saya mau lanjutin sidang. Iya, tinggal 2 menit lagi. Kita harus kembali ke MC. Oke. Makasih ya Bu Rizky. Terima kasih semua Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan seru. Makasih Bapak Ibu. Pertanyaannya di grup ini seru sekali.